Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah Semangat Bambu Runcing. Monumen bambu runcing yang banyak ditemukan di sejumlah kota di Indonesia merupakan refleksi semangat keberanian dalam upaya berjuang demi merebut kemerdekaan. Meskipun penjajah memiliki peralatan militer yang lengkap dan canggih, senjata sederhana yang berada di tangan ini tidaklah membuat nyali para pejuang ciut, melainkan semangat mereka selalu berapi-api dan dapat menggetarkan sang musuh, hingga akhirnya kemerdekaan menjadi milik negeri ini. Dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, semangat bambu runcing ini menyatakan bahwa kita hendaknya maju terus dalam namanya untuk menuntaskan kehendaknya bagi kita, sebagaimana Paulus yang bergiat demi Injilnya. Mungkin hari ini kita memiliki banyak kelemahan dan terasa mengganggu kita untuk berkarya bagi Tuhan. Selain itu, banyak hal sekitar kita yang merintangi hingga semangat kita menjadi kendur, bahkan ingin mundur. Namun kalau kita menyerahkan kegundahan hati kita tersebut ke dalam tangannya, roh kita akan selalu menyala-nyala untuk memberikan yang terbaik untuknya. Karena kita mempunyai Roh Kudus dalam hati kita, yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan langkah kita. Mari kita bertekun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga ketakutan yang tadinya menghadang sampai mematahkan semangat akan berubah menjadi antusias yang tinggi dan yang tak dapat dipadamkan untuk menyenangkan hatinya dan berarti bagi sesama dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Tak ada yang dapat membuat kita mundur jika kita menyadari bahwa hal yang kita tekuni adalah panggilan Tuhan. Saudara, ayat 3 itu mengajarkan begini ya. Aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Jadi, melayani Tuhan itu harus memiliki hati nurani yang murni. Karena apa kok ini perlu disinggung? Karena gini ya, ada orang melayani Tuhan karena motivasi ini uang. Contoh, kalau ada seorang pendeta diundang, terus kemudian satu jaraknya dekat tapi uangnya sedikit. Yang kedua jaraknya jauh, dan dia tahu itu adalah gereja besar. Orang ini Islam belani loh. Padahal tema khotbah yang dia lebih kuasai itu yang jaraknya itu jarak dekat itu, yang persembahannya kecil. Tapi mungkin dia lebih memilih, kalau orang motivasinya uang, dia pasti akan lebih memilih menerima jadwal pelayanan daripada gereja yang jauh, tapi persembahannya besar, walaupun temanya tidak seberapa dia kuasai. Contoh, orang ini sangat menguasai tema, misalkan ya, tema tentang apologetika. Tetapi tema yang ada di gereja yang jauh itu tema tentang keluarga, yang sebenarnya dia tidak seberapa kuasai, misalkan seperti itu. Nah, kalau motivasinya gara-gara uang, pasti dia kan gak peduli kuasai, gak peduli enggak. Yang penting persembahannya gede. Wah, ini repot. Ini orang melayani Tuhan, motivasinya gak murni. Yang kedua, ada juga yang melayani Tuhan karena pengen mendapatkan citra diri. Wah, ada orang kayak gitu ya. Jadi, pengennya tampil depan, ya, oleh persembahan itu pengen ikut ada di depan. Kemudian kalau ada peresmian gedung baru atau peresmian gereja baru atau peresmian apapun, pengen ikut di depan, pengen yang gunting pita, pengen yang apa, pokoknya tuh pengen mendapatkan citra diri. Saudara, orang model kayak gini ya, ini bukan kerendahan hati, tetapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang ini pengen meninggikan diri. Yang seharusnya ditinggikan itu Tuhan, bukan dirimu. Betul ya? Yang ketiga, ada kalau tim pelayanan ya, tim muda itu ya, kaum muda ini hati-hati ini ya. Karena apa? Karena seringkali kenapa alasan melayani? Pengen PDKT, loh ya toh. Ya PDKT ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau misalkan alasannya untuk melayani Tuhan, main musik jadi singo jadi apa, gara-gara pengen PDKT ya repot. Berarti motivasinya itu tidak murni. Motivasinya itu tidak pengen meninggikan nama Tuhan dengan sesungguhnya. Yang keempat, ada yang orang yang berpikiran, wah enak ya melayani Tuhan, terutama misalnya bagian sound system atau bagian mana, pengen dapatkan skill gratis.
Kenapa? Karena di sini aku diajari, aku bisa mengoperasikan sound system, mixer, mic, pokoknya tentang hal-hal yang berhubungan dengan teknik entertainment ini ya. Tapi gratis, gak usah les. Jadi ada orang yang sebenarnya hatinya itu bukan untuk Tuhan, tapi lebih ingin untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, hati-hati sekali. Itu sebabnya dalam slide ini saya kasih judul berbagai motivasi dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan. And but, in the eye of another people, karena bila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Saudara, ada orang yang peduli tentang pelayanan kita, dan kita pun juga harus peduli dengan orang lain. Sama seperti Paulus selalu mengingat Timotius dalam permohonan yang tidak putus-putus, siang dan malam. Terus kemudian di kalimat yang berwarna biru, Paulus berkata, aku di Paulus tuh ingin melihat engkau Timotius. Saudara, apa reaksi orang lain atas kehadiran kita? Kalau dalam konteksnya Paulus ini, kehadiran Timotius itu sangat diharapkan. Buktinya Paulus pengen melihat Timotius. Kalau nggak kehadirannya nggak diharapkan, kan nggak pengen lihat. Nah, saudara tanya pada diri kita pribadi. Apakah kehadiran kita mendatangkan sukacita di tengah lingkungan kita? Atau malah kedatangan kita itu menghadirkan duka cita? Atau kekacauan? Apakah kehadiran kita itu diharapkan oleh teman komunitas kita? Atau teman-teman komunitas kita itu dalam hati berkata, ya kalau Isa itu gak usah datang orang itu. Waduh, kalau sampai omongannya kayak gitu, ya berarti kedatangan kita itu membuat kekacauan ya. Gak diharapkan orang lain, gak bisa jadi garam dan terang dunia. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi, mengevaluasi daripada peran kita, pengaruh kita terhadap lingkungan kita, itu sangat penting. Sangat penting. Saudara, ayat 5 dan 6. Iman itu tidak secara otomatis diturunkan. Jadi kalau saudara membaca ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman Timotius ya maksudnya. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan yang di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Saudara, ayat 5 ini sekali lagi ya, tidak mengajarkan bahwa iman itu bisa nunut atau bersifat turun-temurun secara otomatis. Saudara mungkin protes. Tapi ayatnya kok seolah-olah ngomong otomatis sih, sabar sih. Ini ya, saudara perlu lihat ajaran daripada perjanjian lama ya. Ini ada banyak bukti ya, setidaknya 2 bukti. Iman itu tidak nunut secara otomatis. Saudara tahu anak kembar, Yakub dan Esau. Firman Tuhan jelas sekali ngomong, Allah itu mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dua-duanya itu adalah anak daripada Ishak. Saudara, kalau misalkan iman itu nunut, otomatis diturunkan daripada kedua orang tuanya, bagaimana mungkin Allah itu mengasihi Yakub tetapi membenci Esau? Dan kisah yang poin yang kedua, yaitu anak Abraham, sama-sama anak Abraham, Ishak dan Ismail. Saya tanya, manakah di antara mereka berdua yang disebut sebagai anak perjanjian? Dua-duakah? Atau salah satu? Jawabannya cuma Ishak, bukan? Yang disebut sebagai anak perjanjian. Ismail tidak pernah disebut sebagai anak perjanjian. Tidak pernah. Itulah sebabnya yang disebut dengan iman itu tidak nunut. Nah, pertanyaan nih, kenapa bunyi ayat daripada ayat 5 ini seolah-olah iman itu nunut? Ayat 5 itu hanya ingin menyatakan betapa teraturnya pengajaran iman yang disampaikan Lois kepada Eunike, dan kemudian turun-temurun dari Eunike disampaikan ke Timotius. Karena saya yakin dan percaya mereka itu kan orang Yahudi yang punya Taurat, yang mengajarkan seperti ini. Ulangan 6 ayat 6-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara perhatikan baik-baik ayat 7 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, tadi Eunike, Lois, Eunike ke Timotius. Dan membicarakannya itu apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara,
di setiap apapun aktivitas yang dilakukan. Mereka tuh berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan. Ini kebiasaan orang Yahudi kayak gini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya di tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang. Itu yang terjadi. Jadi ayat 5 itu sedang bicara tentang itu ya. Bukan pengen mengajarkan iman itu bisa didapat turun-temurun. Bukan. Sama sekali bukan. Nah ini ciri khas orang yang ada di dalam Tuhan. Saudara, apa ya ciri-ciri khas orang yang ada di dalam hadirat Tuhan? Saudara, kalau kita perhatikan tulisan yang berwarna-warni, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya apa? Orang yang ada dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Aplikasi praktisnya gini ya. Apakah yang kita katakan itu membuat orang lain itu kita takut? Membuat orang lain jadi takut. Bukan malah membuat orang lain itu malah kuat, tapi malah membuat orang lain itu nyalinya ciut. Kalau itu yang terjadi, maka kita sudah melanggar ayat 7. Karena ada orang yang hobi-hobinya tuh ya, nakut-nakuti orang lain, supaya orang lain itu tunduk kepada dia, supaya ketika orang lain sudah tunduk, maka dia dapat memanipulasi orang tersebut. Orang ini bukan ciri khas orang yang ada dalam Tuhan. Karena orang yang ada dalam Tuhan itu membangkitkan kekuatan, bukan membangkitkan ketakutan. Yang berikutnya, apakah tindak tanduk kita itu membangkitkan kasih, atau mendorong orang lain untuk berbuat kasih, atau mendorong orang lain untuk saling mengasihi, atau justru menimbulkan kebencian dari orang lain sekitar kita? Ketika Allah ada dalam kehidupan kita, apakah ada ketertiban dalam kehidupan kita, atau ketidakteraturan? Kalau yang ada dalam kehidupan kita itu adalah ketidakteraturan, maka berhati-hatilah. Jangan-jangan engkau ada di dalam, engkau ada di luar Tuhan, bukan di dalam Tuhan. Termasuk tata cara ibadah juga harus tertib, bukan ngawur-ngawur atau tanpa liturgi, tanpa aturan. Ini repot. Ayat 8. Jadi janganlah engkau malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi menjadi pengikut Kristus itu tidak populer. Justru ada orang yang malah dikucilkan gara-gara menjadi pengikut Kristus. Jabatannya mungkin hilang, kekayaannya hilang, relasi juga hilang. Tetapi satu hal yang penting, yang semua orang tidak menyadarinya, yaitu apa? Orang tersebut boleh kehilangan apapun, tetapi dia mendapatkan apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kehilanganku untuk mendapatkan. Dengan kesadaran ini, maka segala penderitaan, segala ketidaknyamanan yang dilalui, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang diperolehnya, yaitu hidup kekal dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya yang terakhir, untuk ayat 10 dan selanjutnya kita akan sambung besoknya ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini adalah ayat pendukung ajaran predestinasi, yaitu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jelas, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Ditentukan apanya? Keselamatannya. Ayat terkenal lain yang merupakan pendukung daripada predestinasi adalah Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Jadi ini ayat penting ya, Efesus 1 ayat 4. Karena dasar daripada Tuhan memilih kita, itu bukan karena kita kudus, karena kita tidak bercacat, bukan karena. Kata sambung yang digunakan adalah supaya kita kudus. Jadi artinya kita dipilih dulu, nanti baru dikuduskan dan tidak bercacat di hadapan. Ini nyambung dengan
ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Jelas. Sama ya. Bukan karena kita kudus. Karena kalau karena kita kudus, maka itu karena perbuatan kita. Tapi di dalam kehidupan manusia yang berdosa, tidak ada kekudusan apapun yang bisa kita temukan. Betul ya? Itu sebabnya mengapa kok perlu kasih keterangan di sini. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Karena perbuatan kita tidak ada baiknya. Semuanya berdosa. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kapan Tuhan memilih kita? Sebelum permulaan zaman. Apa yang diajarkan di ayat 9 sesuai dengan Efesus 1 ayat 18. Mari kita baca. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigelius dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya pada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika aku di Roma, dia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Suatu hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, rencana keselamatan Allah itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus di kedatangannya yang pertama. Jadi Yesus ini nanti datang 2 kali ya. Jadi kedatangan yang pertama as a savior, sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Sedangkan kedatangannya yang kedua as a judge, sebagai hakim. Gitu ya. Nah, Injil ini mematahkan kuasa maut. Ini adalah suatu berita yang sukacita sekali. Saudara, kuasa maut ini adalah upah dosa adalah maut. Jadi kuasa maut ini bisa menghancurkan kehidupan manusia. Nah, kalau sesuatu kuasa yang maut yang bisa menghancurkan kuasa manusia, hidup manusia ini bisa dipatahkan, bukankah itu adalah berita sukacita yang luar biasa? Betul ya? Karena Anda telah terbebaskan dari segala kehancuran. Siapa di antara manusia yang tidak suka kalau dibebaskan dari segala kehancuran? Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16, inti daripada kekristenan, ini berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya pada Yesus ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mengapa bisa hidup yang tidak dapat binasa? Mengapa kok bisa beroleh hidup yang kekal? Karena apa yang membuat manusia itu binasa, yakni dosa, yakni maut, itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itulah hubungan antara bagaimana engkau bisa mendapatkan hidup yang tidak dapat binasa dengan kedatangan Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Seperti yang diceritakan di ayat yang ke-10. Ketika Juru Selamat itu datang, mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi jelas ya, kenapa kok ketika Yesus datang, hidup itu jadi hidup yang tidak dapat binasa? Karena kuasa maut dipatahkan. Kenapa kuasa maut itu dipatahkan maka hidup kita tidak dapat binasa? Karena upah dosa adalah maut. Dan semua manusia itu pasti berbuat dosa.
Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput daripada dosa. Itulah sebabnya, tanpa kedatangan Kristus di dalam dunia ini, maka semua manusia akan binasa. Tapi dengan kedatangan Kristus di dalam dunia, maka manusia bisa diselamatkan daripada kebinasaan kekal. Jadi kedatangan Kristus itu membawa manusia dari yang aslinya itu akan menerima kebinasaan kekal, menjadi menerima keselamatan kekal. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Oh, ini luar biasa sekali. Saudara, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menebus umat manusia. Itu inti daripada Injil yang diberikan oleh Paulus. Tetapi justru karena memberitakan kebenaran Injil yang seperti ini, Paulus itu jadi menderita, jadi masuk penjara. Nah, ini kita belajar ketika Paulus menghadapi penderitaan, sikap apakah yang ditampilkan oleh Rasul Paulus? Sikap dalam menghadapi penderitaan, tidak malu. Pertama, Paulus jelas-jelas menyatakan diri, aku tidak malu. Dulu Paulus adalah dari kalangan yang terpandang dan terhormat. Tetapi Paulus merelakan kehilangan itu. Kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan. Hanya untuk mendapatkan Kristus. Seperti tema kita, kehilanganku untuk mendapatkanmu. Kehidupan Paulus tidaklah tergantung dari jabatan yang dia pegang. Jadi arah kehidupan manusia itu tidak tergantung dari posisi jabatan Anda sekarang. Tidak. Tetapi lebih ke arah bergantung dengan siapakah Paulus itu berjalan mengarungi kehidupan ini. Saudara, ini saya percaya tidak hanya berlaku untuk Paulus saja, tetapi juga berlaku dalam kehidupan saudara. Tidak peduli Anda adalah pedagang, Anda adalah pemilik suatu perusahaan, Anda adalah pekerja dalam suatu pegawai perusahaan, atau Anda adalah seorang yang berprofesi sebagai profesional seperti dokter, pengacara, guru, dan lain sebagainya. Apapun status saudara. Yang lebih dipentingkan itu adalah dengan siapa saudara berjalan mengarungi kehidupan ini. Dengan Yesus kah? Atau dengan yang lain? Saudara, ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan kita semua untuk kembali kepada ajaran yang sehat, bukan ajaran yang palsu, atau ajaran yang cuma menyenangkan telinga banyak orang, tetapi tidak mengetahui intisari dari kekristenan itu seperti apa. Ini susah, ya, karena seringkali orang akan mengkhotbahkan sesuatu yang menyenangkan telinga, yang easy listening, istilahnya seperti itu. Bukannya kita harus khotbah itu harus berat-berat, atau mendengar firman itu harus yang berat, bukan seperti itu. Tetapi inti kekristenan memberikan penghiburan via kekristenan yang benar, bukan melalui psikologi modern, ya toh? Tanpa adanya firman Tuhan yang disampaikan, bukan seperti itu. Dalam mendeliver atau menyampaikan pengajaran harus dilakukan dengan penuh iman dan kasih, bukan dengan tujuan untuk popularitas. Ini penting ya. Jadi kalau kita menyampaikan pengajaran itu tidak dengan penuh iman, tapi supaya nama kita yang ditonjolkan. Tuhan juga tidak suka terhadap hal yang seperti itu. Tuhan ingin supaya kita dipakai olehnya dengan motivasi yang murni. Tidak hanya motivasi yang murni, tapi dengan kesungguhan hati. Itu penting juga di dalam hal melayani dia. Ayat 14. Say no to lust. Jadi peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam dia, dalam kita. Harta yang indah itu menurut saya itu adalah Injil yang murni. Yang ayat-ayat sebelumnya sedang kita bicarakan tadi, yang sudah kita bicarakan tadi. Tidak semua orang diberi kepercayaan untuk memelihara harta yang indah ini. Ya toh? Tapi hanya sebagian orang. Itulah sebabnya, kalau misalnya saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Anda untuk memberitakan firman.
manfaatkanlah kondisi itu dengan sebaik-baiknya. Percayalah, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Menunjukkan hidup yang benar dikuasai oleh Tuhan dan bukan oleh hawa nafsu. Itu sebabnya kita harus say no to lust. Berkata tidak terhadap hawa nafsu. Untuk bisa memberitakan Injil dengan murni adalah dengan membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus dan berkata tidak terhadap hawa nafsu kedagingan kita. Ayat 15, tim pelayanan yang berkhianat. Saudara, dalam melakukan pelayanan ada saja orang-orang yang menjadi duri dalam daging. Contohnya yang dialami oleh Paulus terhadap orang-orang yang bernama Figelus dan Hermogenes. Mereka adalah orang-orang yang berada di daerah Asia Kecil. Saudara, Asia Kecil sekarang itu adalah Turki modern, ya. Kemungkinan besar Figelus dan Hermogenes ini tinggal di Efesus atau Antioquia, kota yang besar di Asia Kecil saat itu. Ada kemungkinan penyebab dari perpalingan mereka adalah kondisi iman yang lemah. Karena sebagaimana yang kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu situasi abad pertama adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan, benar-benar tidak nyaman, manusia diadu sama gladiator, sama binatang, kemudian keluarganya kalau menjadi orang yang murid Kristus, yang percaya pada Kristus juga terancam. Saudara, ada banyak sekali ancaman yang terjadi. Ketika seorang memiliki keterbatasan tentang Tritunggal, ini juga bisa membuat salah satu pemicu orang itu bisa murtad. Atau orang itu tidak mengerti dua natur Yesus Kristus. Dua natur daripada Yesus Kristus. Ini juga bisa dengan mudahnya orang akan berpaling dan meninggalkan Tuhan. Sama seperti Figelus dan Hermogenes. Mungkin mereka ragu-ragu akan keberadaan Yesus itu sebagai Tuhan atau hanya sebagai guru saja. Jadi orang bisa ragu, orang bisa meninggalkan Tuhan. Pertama karena adanya sebab intelektual. Sebab intelektualnya ini ya, memiliki keterbatasan pengetahuan tentang doktrin-doktrin yang sulit. Atau pengaruh yang kedua adalah pengaruh yang bersifat psikologi. Yaitu ketika ada tekanan dalam kehidupan ini yang meningkat. Dan tidak ada satu seorang saudara seiman pun yang bisa membantu. Malahan ironinya dibantu oleh orang dari agama lain. Maka pengalaman emosional ini bisa membuat seorang itu pindah agama. Tidak peduli ajaran agama seperti itu apa. Yang penting dia itu merasakan kasih daripada agama tersebut. Maka dia ingin berpindah dan bisa merasakan kasih itu terus-menerus. Begitu ya. Jadi ada seorang yang meninggalkan Tuhan karena apa? Bisa karena alasan psikologi, bisa alasan karena intelektual. Gitu ya. Oke, berikutnya. Kepedulian seorang terhadap keluarga. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya pada keluarga Onesiphorus. Nah, Onesiphorus adalah keluarga yang memelihara kehidupan Paulus di penjara. Dikatakan dalam ayat 16 kalimat yang terakhir. Dia tidak malu, Onesiphorus loh, tidak malu menjumpai aku, Paulus, di dalam penjara. Tidak malu sama sekali. Mungkin keluarga Onesiphorus tidak memiliki kemampuan apapun seperti Paulus dalam hal teologi. Tetapi keluarga ini memiliki hati untuk bersatu untuk memelihara kehidupan Paulus. Jadi kemungkinan besar keluarga ini memiliki hati untuk itu. Ya. 17-18. Di Roma, Onesiphorus juga berusaha mencari Paulus. Di Roma, Paulus juga dipenjara. Jadi kelihatannya keluarga Onesiphorus adalah keluarga pedagang yang memiliki akses melalang buana lintas negara, di mana asal daerahnya kemungkinan besar ada di Efesus. Karena di ayat 18 dikatakan gini, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya, kepada Onesiphorus, pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang Onesiphorus lakukan di Efesus. Dan engkau, Timotius, lebih mengetahuinya daripada aku. Nah, ini bicara singgung-singgung masalah Efesus yang berada juga di Asia Kecil. Nah, kemungkinan besar Onesiphorus adalah juga di Asia Kecil. Gitu ya. Tapi hal ini bahas Onesiphorus saja ini 3 ayat ini bahas tentang dia ya. Jadi betapa Paulus ini kelihatannya memang sangat berhutang budi kepada pemeliharaan, kepedulian, perhatian yang ditunjukkan keluarga Onesiphorus terhadap kehidupan Paulus ketika Paulus sangat membutuhkan, ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Saudara, kalau kita lihat dari teladan seorang Onesiphorus, seberapa peduli kita terhadap orang lain,
Seberapa peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan? Apakah hati kita terketuk dan Tuhan membebaskan daripada kita dari segala kemalasan kita untuk menolong orang lain? Semoga firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita dan menegur kita untuk menjadi seorang Kristen yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.